istighfar dia, ya banyak-banyak istighfar, banyak selawat, terus berdoa sama Allah dan terus bersabar. Ini terkadang manusia, hampir sebagian besar manusia ketika ditimpa musibah dan bertubi-tubi musibah datang kepadanya, dia bertanya, apa salah saya ya Allah? Kok musibah lagi datang, penyakit lagi datang, ini lagi, itu lagi datang. Apa salah saya ya Allah? Yang bertanya sama Allah, apa salahnya? Mestinya koreksi, dia berani mengintrospeksi, berani muhasabah. Selama ini ibadah yang wajib dulu, apa sudah tepat waktu? Atau mungkin sekarang alhamdulillah sudah rajin, tapi 10-20 tahun yang lalu bagaimana? Itu semua masih ada catatannya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu itu masih ada catatannya, dan dia belum memohon maaf dan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu dia sadari, dia baca istighfar, itu semua yang diderita penyakit seberat apapun, sebesar apapun, itu akan menghapus dosa-dosanya semua. Ini ada keberuntungan, sisi baiknya buat orang yang sakit. Kata Nabi dalam satu hadis, apabila dia meninggal tidak sembuh lagi, maka meninggalnya dia sudah berkurang dosanya. Mungkin bisa bersih dosanya, tergantung penderitaan yang dia terima dan kesabaran, ketulus ikhlasan yang dia rasakan pada saat dia sakit. Kalaupun Allah sembuhkan dia, ya ajalnya tidak sampai, maka Allah bersihkan dia. Laksana barang baru dicuci. Mobil kotor bener nih. Ya, habis jalan-jalan kemana-mana dah. Ke gunung, kemana, udah belepotan kotoran. Dicuci, masuk ke setim, bersih. Begitu saudara orang yang baru bangun dari sakit yang parah. Kalau mobil bersih dari kotoran, tapi kalau manusia bersih dari dosa. Makanya semua yang terjadi buat orang muslim itu baik. Sehat baik, sakit baik, ya. Lagi sibuk dia baik, lagi senang juga baik apabila dia pandai menerima, melaksanakan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Selesai. Kita lanjut. Jadi setiap makanan yang dimakan dari barang haram tumbuh menjadi daging, besar dia, gemuk dia. Kalau itu dari barang haram, maka api neraka lebih dekat kepadanya. Kemudian Nabi bersabda, al-ibadatu asyratu ajza'in. Al-ibadatu asyratu ajza'in. Tis'atun minha fi talabil halali. Saya ulangi. Al-ibadatu asyratu ajza'in. Tis'atun minha fi talabil halal. Bermula ibadah itu 10 juzuk. Yang 9 juzuk itu dituntut dalam yang halal. Jadi setiap kita ibadah, katakan 100%, yang 90% itu dilihat dari makanannya. Dilihat dari pakaiannya, dia dari tempat tinggalnya, tempat sholatnya. Yang 10% itu baru dilihat ibadahnya, termasuk ilmunya, cara melaksanakan keusuhannya. Cuma 10%. Ya, yang 90% itu dari makanan. Makanya ada satu peristiwa hadis yang juga suka kita baca di sini. Ada seseorang datang, Nabi sedang menjelaskan di hadapan sahabat-sahabat, lalu datang seseorang, sholat dia, ya. Setelah dia sholat, dia berdoa. Dari mulai sambil duduk dia berdoa, kemudian dia sambil bangun, sampai berdiri, sampai tangannya diangkat ke atas-atas, semaksimal
atasnya, mungkin kalau tangannya bisa mulur panjang, diangkat lagi ke atas agar dekat dengan langit. Maksudnya begitu. Dan dia berdoa dan berdoa. Para sahabat merasa merasa aneh, ini orang asing datang sholat angkat tangannya seperti itu. Padahal yang dapat dilakukan oleh para sahabat, Nabi sendiri tidak melakukan doa seperti itu, kan aneh. Nabi melihat, tapi selesai dia berdoa, dia duduk, apa kata Nabi kepada sahabat? Bagaimana doanya diterima Allah, sholatnya diterima Allah, kalau makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dirinya, tubuhnya dipenuhi dari barang haram. Waliyazubillahi ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Jadi para jamaah sekalian, itulah barang haram yang masuk ke dalam diri seseorang, resikonya dunia dan akhirat. Oleh karenanya, sekali lagi kita di sini tetap harus benar-benar peduli dan harus ekstra ketat memilih menempatkan makanan yang kita makan benar-benar 100%, bahkan 1000% halal. Para nih sarapan pagi ini, lihat. Sarapan pagi harus yang halal, jangan yang haram. Sebab mau tidak mau, ya, tahu tidak tahu, kalau makanan yang haram sudah masuk ke dalam perut, dia akan menjadi darah dan mengalir ke seluruh tubuh manusia. Disitulah mulai berproses, jadi males ibadah. Nggak betah dengerin talim, nggak nyambung orang baca hadis, ya. Akhirnya yang ada darahnya naik. Ketika dijelaskan satu pelajaran, marah dia. Ini ulama guru mubalik kok nyinggung lo ceramahnya, tuh nyinggung dia bilang. Padahal dia lagi diperbaiki. Sering saya katakan, kalau kita mandi itu enak, Pak. Segar itu mandi kalau badan kita lagi sehat. Tapi kalau badan kita lagi sakit, bagaimana mandi rasanya? Nggak enak. Apalagi di badan kita ada yang luka. Kena air biasa, apalagi kena sabun, pasti perih. Perih nggak? Perih. Nah, artinya ketika kita mendengarkan firman Allah, mendengarkan pelajaran agama, mendengarkan hadis, hukum, dan sebagainya, terasa perih di dalam diri kita. Nggak enak rasanya. Jangan nyalain ayat hadisnya. Jangan nyalain guru ustadz yang menerangkannya. Cari luka yang mana di dalam diri kita yang ada hingga terasa perih. Begitu mestinya. Kemudian kita lanjut. Hadis berikutnya. Man asoba malan min maksamin. Udah ketemu, ada yang ketinggalan nggak? Ya, lanjut. Man asoba malan min maksamin. Pawasola bihi rohiman. Au tasoddaqo bihi. Ya, au anfaqahu fi sabilillah. Jama'allahu zalika jami'an. Summa qazafahu finnar. Man asoba malan min maksamin. Fawasola bihi rahiman. Au tasoddaqo bihi. Au anfaqahu fi sabilillahi. Jama'allahu zalika jami'an. Summa qazafahu finnar. Barang siapa yang mendapatkan harta dari sesuatu yang haram, yang membawa kepada berdosa,
maka menghubungkan ia dengan dia akan kerabatnya, atau memberi sedekah akan seseorang dengan, atau membelanjai ia akan dia dalam perang sabilillah, maka menghimpunkan Allah Ta'ala akan demikian itu sekaliannya, kemudian melontarkan atau melemparkan ia ke dalam neraka. Itu bahasa kita. Bahasa kita yang paling gampang. Barang siapa yang mendapatkan harta yang haram, harta yang haram yang menyebabkan dia berdosa, bahwa sholabi, lalu ia gunakan harta itu untuk silaturahim, bahwa sholabi rahiman. Harta yang haram itu, harta korupsi itu, harta boleh menipu itu, dia gunakan untuk silaturahim. Atau dia berikan sedekah, ya, dikasih-kasihin orang, udah sedekahin itu banyak-banyak, biar orang lihat kalau dia itu orang yang baik, padahal duitnya duit boleh korupsi, umpamanya begitu. Au anfaqahu fi sabilillah, atau uang itu dia buat nyumbang masjid, dia fi sabilillah, buat madrasah, buat acara-acara maulid. Kalau ada acara dia paling banyak nyumbangnya. Orang-orang masih mungkin baru ratusan ribu, dia udah 10 juta, 5 juta. Jama'allahu zalika jami'an. Allah kumpulkan apa yang dilakukan itu, baik untuk silaturahim, untuk infak, untuk nyumbang ini, nyumbang itu, untuk kemanusiaan, dikumpulkan Allah semua kepadanya, lalu bareng-bareng sama dia, qazafahu finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka, dilemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang haram tetap haram, mau dibawa kemana juga. Termasuk kalau dia bawa umrah. Dia korupsi, dia habis ini, habis itu dia umrah supaya kelihatannya jadi orang baik. Orang umrah mungkin setiap tahun dia umrah, kumpulin amal baik umrah itu, kumpulkan amal baik itu semua, tetapi kalau sumbernya dari barang haram, tidak ada manfaatnya. Semua akan makin memberatkan dia masuk ke dalam api neraka Allah wal iyazubillah. Ya, kata Nabi dalam satu hadis yang lain, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Yang haram tetap haram, kemanapun dialokasikan dana haram, walaupun ke tempat yang baik, tetap tidak dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mesti kita juga jaga, diri kita, keluarga kita semua. Kalau harta yang haram itu diberi makan keluarganya, ya anaknya, cucunya yang makan harta haram itu, berarti dia telah membesarkan anak, istri, dan cucunya dari barang haram. Artinya dia telah memberikan umpan api neraka lebih dekat lagi kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua mana dikatakan orang tua yang baik? Orang tua mana dikatakan orang tua yang baik? Suami mana dikatakan suami yang baik? Apabila cara memberikan makan nafkah keluarga dengan cara-cara yang haram. Apabila cara berusaha hanya melihat duit dan duit, tidak peduli dari haram dan halal. Di zaman ini, saudara-saudara sekalian, pelajaran ini di zaman ini justru yang menjadi pelajaran kita semua. Hampir sebagian besar orang-orang yang kaya sekarang ini, bukan memponis, dari berdasarkan penelitian ilmu, hampir sebagian besar orang-orang kaya saat ini bercampur hartanya dari barang haram. Silakan, kita bukan menuduh, tapi berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan. Ya, tapi tetap ada sebagian yang bersih, yang menjaga. Sering kita dengar banyak pejabat yang sampai dia pensiun nggak biasa-biasa aja, ya. Tapi ada
yang baru kita dengar beritanya, ya, hartanya ada yang sampai 40 miliar baru pangkatnya. Ya, itu udah tahu dah ya. Saya nggak usah sebut lagi ya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat, ya, orang ya kalau kita ukur gajinya, nggak seberapa, tapi hartanya, mobilnya sudah bertumpuk. Makanya kita jangan silau. Nah, ini saya ulang lagi, ketika kita melihat, kita datang ke rumah orang, kita lagi jalan di tol, ada mobil di samping kita, seret berangkat dia jalan, mobil mewah itu semua, jangan silau. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hal ini pernah terjadi pada zaman kenabian, zaman Nabi yang namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dikenal dia sebagai seorang raja kaya raya. Bahkan kerajaan Sulaiman bukan hanya kerajaan buat manusia, tapi buat makhluk jin, syaitan, iblis, termasuk burung-burung, semua mengakui kalau Nabi Sulaiman sebagai raja. Pada satu saat Nabi Sulaiman mau bikin acara di satu tempat yang sangat besar. Digiringlah, dibawalah Nabi Sulaiman ke satu tempat yang diiringi oleh ribuan pasukannya yang gagah-gagah, termasuk pasukan burung, kuda, onta, semua, dan iblis ikut semua. Akhirnya masyarakat yang ada di situ mengatakan, enak ya, kalau jadi raja seperti Sulaiman, semuanya orang tunduk, semua orang hebat. Iya, memang benar-benar hebat. Burung-burung tunduk semua bisa bicara dengan dia, semut juga bisa ngerti sama dia. Apa? Dengar Nabi Sulaiman dipanggil itu masyarakat yang sedang nonton di samping itu, enak ya Nabi Sulaiman. Ayo sini. Apa yang kamu katakan tadi? Enak kau Sulaiman jadi raja, digiring oleh banyak orang, semuanya orang hormat, hartamu banyak semua, termasuk binatang, burung, makhluk gaib semua mengakui engkau sebagai raja. Enak kau. Jangan kau berkata begitu. Karena ini semua akan musnah dan hangus. Nanti di hari kiamat tidak ada lagi. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Bacaan tasbih itu yang kamu baca nanti sampai hari kiamat kamu akan dapati pahalanya. Tapi harta kamu yang banyak ini akan masuk ke dalam bumi, enggak ada artinya. Nah, dari pelajaran itu, makanya kalau kita datang ke rumah orang, hebat dia semua, menurut kita, apalagi kita banding dengan ukuran kita pribadi, jangan silau, segera baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita datang ke orang, wah di garasinya mobil ada 10, mobil mewah, mobil ini semua, segera baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita lagi sama-sama jalan di tol, ada iring-iringan mobil mewah semua, waduh, apa yang kita silau? Jangan, segera baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah yang bermanfaat sampai di kuburan nanti di yaumil mahsyar. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sampai sini dulu ya pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti baru masuk ke sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.